Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Di sini merupakan sebuah podcast perdana dari Sasana Muda Indonesia. Sebelum mulai acara, tentunya kita harus kenalan dulu dong sama hostnya yang udah dandan cantik kayak gini gitu. Kenalin langsung aja, aku Syahina Roja Bariskia, kerap dipanggil Tiris. Aku merupakan mahasiswa Universitas Jember jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2022. Nah, jadi teman-teman di podcast Perdana Sasana Muda Indonesia kali ini itu, karena kan tahun ini 2023, terus tentunya banyak mahasiswa baru nih ya, maka dari itu kita mengundang teman-teman atau rekan bincang saya yang merupakan juga mahasiswa baru Universitas Jember. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung perkenalan aja sama rekan-rekan bincang saya. Di sini ada dua rekan bincang saya yang di pojok sana yang pakai kemeja kotak-kotak coklat dan biru, yang tampan, dan samping saya yang udah pakai jilbab cantik ini juga merupakan mahasiswa baru tahun 2023. Oke, karena di sini kita menganut prinsip ladies first, mungkin yang di sampingku bisa langsung kenalan ya. Halo semuanya, Halo, dengan siapa nih namanya? perkenalkan nama saya Lia Aisyah, saya dari Fakultas FISIP 2023, ya kan. Terus, Halo semuanya, aku Dimas Eka Putra Minario dari Fakultas Teknik Universitas Jember Angkatan 23. Oke, udah kenalan ya, tapi tadi cuma disebutin fakultasnya aja, kita belum tahu jurusannya nih. Mungkin dari yang teknik dulu, Oh jurusan ya, apa tadi? Tadi Mas. aku D4 Sipil bisa disebut Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung. Oke, spill dikit dong, nanti itu kerjanya apa sih kalau di jurusan Dimas tadi? Banyak kata orang tuh jadi tukang bangunan, Oke, tapi jadi kontraktor gitu. Jadi konsultan bangunan seperti itu. oke, banyak uangnya nanti ya Banyak, berarti. banyak. Oke. Oke, kalau tadi Dimas dari D4 Teknik Sipil. Sipil, kalau Ais sendiri dari jurusan apa ini kira-kira ya? kalau aku sama kayak host kita dari jurusan Kesejahteraan Sosial. Ternyata adik tingkat saya, teman-teman. Oke, jadi di podcast perdana kita kali ini itu akan membahas dan sharing-sharing sedikit nih tentang cerita seru selama PKKMB kemarin. Kan kemarin kalian berdua dari Dimas dan juga Ais sudah ospek univ yang selama 1 minggu itu ya. Oke. Tadi sudah perkenalan nih, sekarang lanjut ke pertanyaan tentunya. Oke, mungkin tadi kan perkenalannya dari Ais dulu. Sekarang aku pengen tanya dulu nih ke Dimas. Kemarin itu gimana sih kesan dan keseruan ospek PKKMB yang Dimas rasakan gitu selama 1 minggu full ya? Oke, untuk 1 minggu full itu lebih ke asik di hari terakhirnya. Oke, kalau boleh kenapa itu? Nah, soalnya hari pertama itu lebih ke full kelas, kelas, dan hari terakhir itu inaugurasi itu yang paling seru. Oke, berarti kalau di kelas dikasih apa itu di kelas itu, Dimas? Materi dari dosen, terus kakak tingkat yang mendampingi juga ngasih materi, terus teman-teman juga ada yang ngelawak, ada yang tidur gitu. Sampai ada yang tidur Iya, kenapa itu Dimas? mungkin bosen kali. Oke, kalau Dimas sendiri pernah nggak ngalamin tidur di kelas ketika materi? Sering. Oke, Ya, sering. sering. Mahasiswa apa jadi kamu Dimas? Untuk pertama mungkin tidur dulu. Oke, Masa tidur? ya nggak apa-apa. Iya. Mungkin nanti lebih banyak ya tidurnya Dimas. Jangan gitu. dong. Oke. Itu dari Dimas ya. Mungkin bisa geser ke Ais nih. Kemarin PKKMB kesannya apa sih? Ngapain aja gitu PKKMB ya? Ya seru PKKMB-nya. Terus ya bener kata Dimas tadi, lebih seru lagi waktu inaugurasi itu. Eh, apa ya? Ya seru aja gitu, tah. Kalau di fisik ini ya, kemarin kan ya kalau dua-dua memang kita lebih mendapatkan banyak materi. Serunya memang di akhir. Terus kemarin siapa sih UNED ngundang siapa? Ngundang tamu. Virgol.
Oke, Last Last Child. 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 Oke, gimana tuh rasanya dapet tamu inaugurasi Last Child dengan konser panas-panasan gitu? Seneng atau tambah pengen pulang gitu? Gimana? Kalau boleh cerita ya. Oke, gimana itu? Jujur aku waktu itu setelah papermap ya. Iya, Nah, setelah papermap tuh aku langsung ke stand teknik. Oke. Nah, itu dikasih makan di situ. Setelah itu istirahat sebentar sekitar 10-15 menit. Dari MC di panggung ada penampilan dari Last Child, langsung tak lempar makanannya langsung lari gitu. Oke, berarti semangat ya kalau gitu. Ya kaget lah Last Child dong. Oke. Kalau dari Ai sendiri gimana Kalau tuh dari- dengerin ada Last Child di inaugurasi? Kalau itu kan emang awalnya ramai kan di Twitter gitu. Jadi kayak pas udah tahu kalau emang ada Last Child itu kayak ya udah gitu mengalir. Cuman yang paling seru itu, yang paling lucu itu di teknik itu ada yang dapat sepeda listrik. Oh iya. Kalau nggak salah ya kan? Iya. Beneran. Iya. Ada yang dapat sepeda listrik itu keren sih. Itu ngapain kok sampai bisa dapet sepeda listrik, dia joget-joget atau berhasil menjawab pertanyaan dari yang di panggung gitu, Dimas? Ya. Bisa diceritain? Waktu itu kan JJS. Oke. Nah, ada kupon undian. Untuk door prize utamanya tuh dibagi akhir acara. Nah, Iya. setelah itu mahasiswa teknik tuh katanya cutting itu justru berkumpul buat video di tribun. Oke. Nah, setelah disebut nomornya sama MC, ada bukan satu sih, ada sekelompok lah di lapangan itu teman-teman teknik ada, weh aku gitu. Langsung dia lari ke panggung. Oke. Kabarnya sekarang apakah sepeda listriknya dipakai itu? Ya kurang tahu ya. Mungkin Dimas bisa pinjam sih buat jalan-jalan. Oh bisa beli makanan. Tapi itu unik ya jadinya. Iya bener, ya lumayan sih sepeda listrik ya kan, mahal itu juga. Oke. Terus tadi kan kesan, berarti overall seneng ya PKKMB, mungkin cuma ya meskipun di akhir aja senengnya tapi nggak sehat, maksudnya nggak ada yang masalah kalian rasain gitu kayak pingsan ataupun ngeluh sakit perut dan lain sebagainya gitu ya kan. Iya. Nah, oke. Kalau dari itu kan cerita kesan PKKMB gitu ya kan. Terus mungkin ada cerita satu ataupun dua ataupun lebih nggak apa-apa nih yang nggak bakalan kalian lupakan gitu. Mungkin setelah lulus nanti reunian, oh anak ini loh ya kemarin PKKMB kamu tuh gitu ya, nanti sampai ketawa-tawa bareng, itu kira-kira ada nggak? Mungkin dari Ais ataupun Dimas dulu, siapa Dimas? Oke. Kalau dari aku pertama tuh di kelas. Seingat saya itu hari keempat deh. Nah, itu ada materi dari dosen, kebetulan dosennya rada boring menjelasinnya gitu. Ada teman saya duduk di bagian belakang, dia tuh gemuk. Orangnya gemuk. Kalau teknik kan identik sama botak ya, pertama ya. Oke, itu memang kewajiban atau iya, gimana? Oke. Botak. Nah, di belakang tuh dia tuh gini, tidur gini gitu. Pas sama cuttingnya tuh kita kan komunikasi lewat WA, lewat grup WA. Oke, nah, iya. sama cuttingnya tuh suruh bangunin dong gitu. Sama teman saya tuh nih, bangun gitu, terus gini tuh, gitu. Si dosennya itu langsung apa ya? Gitu ya, pakai bahasa Jawa. Terus langsung bangun gitu. Iya, langsung bangun. Gak dapat hukuman dari dosennya. Enggak, untung kebetulan dosennya baik. Oke, meskipun agak boring gitu. Oke. Oke, tadi kan udah diceritain nih kesannya selama 1 minggu PKKMB di Universitas Jember. Sekarang aku tuh mau tahu dari Dimas maupun Ais nih ya, cerita seru apa yang kalian alami gitu ketika ospek selama seminggu. Mungkin dari Ais dulu bisa diceritakan, di-spill nih sama teman-teman. Ya, waktu PKKMB itu aku pernah jas aku ketuker sama salah satu anak FISIP juga. Aku bawa jas orang lain gitu, dan aku baru nyadar itu waktu di kosan, dan ternyata jas aku itu ditemuin sama cutting gitu. Terus nasibnya alma-maternya Ais gimana ya teman-teman? Nah, terus habis itu si cutting ini ke grup, siapa yang kehilangan almet, ternyata itu aku, dan punya aku tuh emang punya temanku gitu kan. Terus habis itu si cutting ini ternyata ada lagi yang ngaku-ngaku kalau itu jas dia, Kak.
gitu. Oke, ceritanya rebutan almet ini ya. Jadi kalau jas yang di aku tuh emang bener punya temanku gitu. Cuman kalau misalkan jasku itu direbutin sama aku dan ada lagi gitu kan. Terus abis itu si cutting ini kayak interogasi aku seakan-akan tuh Kak. Lewat via chat gitu kan, interogasi gitu. Ini alamat kamu bener, terus habis itu aku bilang iya bener Kak. Terus habis itu kata dia apa cirinya gitu. Warna alamat kamu birunya biru kayak gimana? Emang jas alma mater UNED ada yang beda Ya ya? makanya gitu kan, kayak ya warna biru tuh nggak ada lagi. Oke. Terus habis itu ternyata baunya gimana baunya dan aku inget kalau almet itu baunya bau molto gitu. Karena aku tuh rendam almet satu saset molto yang 1000 itu cuma buat satu almet gitu. Jadi baunya masih ya gitu kan. Terus habis itu pas ceritanya ya udah oke ntar besok aku bawa gitu. Dan ternyata bener punya aku karena dari cirinya juga kok ada merah-merahnya gitu di lambangnya gitu dan ada fotonya juga. Berarti kabar hari ini almetnya Almetnya Ais masih tetap selamat ya teman-teman. Oke, itu mungkin cerita seru dari Ais. Sekarang geser nih ke Dimas gitu. Apa sih cerita seru PKKMB-mu Dimas? Kalau aku pas inaugurasi sih. Kenapa itu? Nah, kan teknik tuh tampil akhir-akhir. Oke. Iya. Semuanya tuh kumpul di bagian tribun, di tengah-tengah tribun kan ada lorong kecil itu. Nah, kumpul sudah situ. Nah, bagian situ bagian nyiapin bendera-bendera besar gitu buat. Setelah itu teman-teman kumpul semua langsung lari ke tengah lapangan. Buat apa itu? Buat inaugurasi. Oke. Nah, ada temen aku tuh kalau nggak salah dari elektro. Ya. Dia bawa giant flag gini sebesar gitu tapi dibawa bareng-bareng sama temannya. Dia lari-lari tapi dia jatuh. Pernah lihat nggak? Yang FYP. FYP ada videonya, ada videonya. Sampai FYP teman-teman. Iya. Salah dia tuh, dia rada besar kan anehnya badannya, dia tuh guling-gulingin sampai gitu sampai benernya ikut jatuh juga. Sebagai warga teknik ya, gimana itu responnya? Apakah diketawain atau dibantuin? Pasti dibantuin dong. Pasti dibantuin. Tapi diketawain dulu. Enggak langsung dibantuin kan. Karena lagi tampil tuh. Karena teknik punya slogan, mungkin bisa disorakan gitu slogannya teknik gitu ya. Oke, untuk slogan teknik jos teknik tek ah. Oke, itu memang teknik luar biasa teman-teman. Dari tahun ke tahun selalu kreatif ya anak-anaknya. Oke, udah itu aja atau ada yang lain nih Dimas? Dari mungkin jalan dari fakultasmu ke stadion kan jauh gitu, itu selama jalan itu mungkin kalian ngapain aja? Mungkin gosip atau makan jajan, beli es di pinggiran, itu kan ada tuh yang jualan gitu, apa itu Dimas? Waktu itu pas setelah latihan papermap, kan hampir maghrib itu. Anak teknik tuh kalau nggak salah dilepas nomor 3 setelah hukum. Dia tuh kan katanya jangan rame-rame gitu. Tapi anak-anak tetap yel nyanyi kayak gini gitu. Setelah nyampe masjid diganti yelnya jadi sholawat sama teknik. Masya Allah. Terus belakangnya ngikut juga sampai ke belakangnya ngikut juga di gara-gara maghrib. Itu fakultas lain? Iya, fakultas lain. Ikutin semuanya itu. Oke, jadi mungkin teknik jadi ambasador sholawatan untuk PKKMB UNED ya memang. Oke, tepuk tangan mungkin buat teknik ya. Oke, ya mungkin memang masa-masa ospek itu merupakan masa awal ya di perkuliahan, harus dinikmati dong teman-teman meskipun capek, tapi kan kita ketemu teman baru, ketemu cerita baru nih ya, itu harus dinikmatin karena memang itu merupakan salah satu memori kita gitu buat nanti setelah lulus gitu. Oke, setelah ngomongin enak-enakannya, senengnya ospek, terus seru-seruannya gitu. Kalian kan ini bertemu dengan banyak orang mungkin dari seluruh wilayah Indonesia gitu. Mungkin gimana sih kalian itu caranya beradaptasi sama teman-teman lain, mungkin dari segi bahasanya ataupun segi wataknya, mungkin kita
beda ya teman-teman antara satu dengan yang lain gitu. Mungkin bisa dari Ais gitu. Cara kamu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru. Cara aku beradaptasi ya kayak. Ya. Kalau menurutku itu aku kan asli kan Jawa Barat ya Kak. Oke ya. Dan langsung tiba-tiba nyasar ke Jatim itu kayak awalnya shock dong. Pasti. Ya. Nah, awal aku tuh ditinggal langsung orang tua aku nggak nginep di Jember ini, langsung PP gitu kan Kak. Karena pekerjaan juga instansi gitu kan. Jadi nggak bisa cuti. Terus abis itu akhirnya pertama kali aku beli makan ceritanya itu. Orang Jawa Barat itu terkenalnya kayak Sunda itu kan halus gitu kan. Nah, terus abis itu aku beli makan, terus aku ngerasa kayak dimarahin. Aku ngerasa dimarahin. Terus abis itu aku kayak beli apa deh gitu. Aku kayak ya pelan dong Bu gitu. Aku ngomong nggak ngomong, aku cuma kayak oh iya mau beli ini. Terus segini deh, udah tuh aku bayar. Terus ternyata aku nanya ke temenku, aku cerita itu sempet kayak homesick ya, nangis. Abis itu beneran nangis gitu. Terus abis itu kata dia nggak apa-apa, emang kalau di sini otaknya seperti itu gitu, cara ngomongnya emang seperti itu, nada bicaranya, intonasinya. Ternyata Ais itu culture shocknya di dalam bahasa ya, memang di Sunda itu terkenal halus banget, makanya dari Ais suaranya lebih halus daripada aku ya teman-teman, bisa dilihat nih perbedaannya. Oke, geser ke Dimas ini, gimana Dimas? Kalau dari aku sendiri sih cukup beradaptasi sih di sini. Oke, kenapa tuh? Nah, percaya diri banget kamu? Ya enggak sih. Kalau aku kan asli sini. Oke. Sudah bisa pakai bahasa Jawa. Iya. Ke Bondowoso pakai bahasa Madura. Di sini juga ada bahasa Maduranya. Iya. Nah, setelah kumpul semuanya kan Hamin satu ospek, kita kan kumpul. Ada salah satu temanku itu pakai bahasa Madura. Loh, kok ada orang Madura? Saya kaget kan. Kok ada orang Madura? Langsung saya ngobrol pakai bahasa Madura. Kok enak gitu. Tapi dia juga bisa pakai bahasa Jawa. Oke. Tapi kalau menurutku sih yang penting kita jangan so asik. Kita asik tapi jangan so asik gitu aja. Apa itu gimana dengan asik tapi nggak so asik ya? Kalau asik ya asik sewajarnya. Tapi kalau so asik kayak apa sih gitu? Garing. Ya garing. Nah, benar. Ya mungkin bisa jadi ya, memang kita tuh temen ya kadang ada tujuannya juga kan kita ngomong gitu, tapi ya harus hati ke hati juga gitu biar tujuan yang kita sampaikan itu ngeh gitu temennya gitu juga ya. Tapi di Jember juga Kak enak loh, murah-murah. Murah-murah. Iya, harus kamu tahu kita di Jember bisa dapat makan 9.000 itu udah nasi ayam geprek, es teh pun ada. Oke, mungkin habis lulus kamu mau di Jember aja, stay Jember mungkin ya. Terus kan sekarang udah sah gitu, udah fix jadi mahasiswa. Mungkin bisa apa sih enakan jadi mahasiswa atau siswa ini? Mungkin dari Dimas dulu. Kalau aku sih tidak jauh beda dari siswa maupun mahasiswa. Nah, kalau menurutku mahasiswa itu lebih ke waktu yang sangat berpengaruh. Soalnya kan jadwal kita masuk itu kan tergantung dosen juga, tergantung SKS kita yang ngambil. Nah, belum tentu satu hari itu, kalau sekolah kan misal dari jam 7 sampai jam 4 gitu. Kalau kuliah itu bisa jam sekian sampai jam sekian. Nah, jam ininya istirahat, nanti jam sekian lagi gitu. Mungkin itunya sih yang bikin capek. Bolak-baliknya gitu. Itu yang bikin capek. Di sini berarti ada sepeda ya? Ada. Oke. Kalau Ais sendiri? Sebenarnya sih dua-duanya ada enak ada enggaknya ya. Jadi siswa ada enaknya, ada enggaknya juga, dan jadi mahasiswa pun sama, ada enaknya ada enggaknya. Kayak kalau jadi siswa itu lebih apa ya, masih tergantung ke orang tua ya. Enak sebenarnya itu tuh menurutku itu enak sih, walaupun kayak strict parent, tapi nggak apa-apa, itu tuh harus dinikmatin di masa-masa jadi siswa sih, beneran. Soalnya kalau udah jadi mahasiswa itu pasti culture shock yang selalu sendiri gitu kan. Pasti itu homesick, buat kangen sama orang tua tuh ada kan gitu. Gitu sih Kak. Oke.
ngomong homesick memang bener kalau kita udah banyak tugas gitu, berpikiran kayak dosennya apa namanya ngasih tugas berat, tapi itu merupakan tugas dan kewajiban kita ya jadi mahasiswa buat ngelaksanain. Tapi ya di sisi lain kita juga anak rantau, ada posisinya gak enak juga ternyata gitu. Tapi kebanyakan sih enak jadi mahasiswa. Nanti kalian mencoba itu di semester 3 ataupun di semester yang lebih tinggi ya gitu. Dan banyak relasi. Oke, benar, banyak relasi. Itu sih poinnya dari mahasiswa, teman-teman. Ngomongin mahasiswa, tentunya kan nggak di apa ya, persiapan kalian nggak dari akademik nih. Menurut Dimas dan menurut Ais, persiapan kalian terkait tentang fisik mungkin dan juga mental itu kan juga penting gitu. Kalian itu mempersiapkan mulai dari kapan dan mempersiapkan apa sih gitu? Mungkin bisa dari Ais dulu. Dari Dimas dulu aja. Oke. Kalau boleh cerita nih Ya, boleh dong. Sebenarnya aku masuk teknik tuh lewat mandiri. Oke. Nah, pertamanya aku daftar UTBK itu keterima di UIN Surabaya, jurusan ilmu politik. Mantap. Nah, siap. aku itu bilang ke orang tuaku, Pak, kalau pakai kan saya pakai bahasa Jawa, Ya. Pak, saya sudah terima sini. Tapi orang tua nggak setuju. Oke. Orang tua nyuruhnya di teknik. Setelah itu saya daftar mandiri Ya. UTBK. Pilihan pertama itu sipil, teknik sipil. Ya. Pilihan kedua D4 teknik sipil. Pilihan ketiga teknik elektro. Oke. Nah, saya keterima di pilihan kedua. Katanya bapak saya, gas. Oke, langsung dapat restu ternyata ya. Memang pilihan orang tua. Oke, pilihan orang tua, tapi insya Allah jadi orang sukses ya Dimas. Amin. Kalau dari sisi akademis, mungkin fisik atau mental gitu yang Dimas rasain atau persiapkan buat kuliah ini gitu, Dimas. Jujur kalau buat kuliah, aku persiapan cuman 1 bulan. Soalnya kan aku persiapan buat tes-tesan yang lain. Oke. Aku tuh udah ada rencana buat kuliah ternyata. Oke. Buat tes kedinasan. Ya. Nah, aku selama 6 bulan mempersiapkan buat tes kedinasan itu ternyata hasilnya 0. Terus sama orang tua aku tuh disuruh kuliah sekitar berapa? 1 bulan sih buat persiapan masuk kuliah itu. Berarti kalau dibilang sekarang ini mentalnya udah baik aja, udah ikhlas gitu ya masuk teknik gitu. Oke. Ya, semoga nantinya enak ya, enjoy gitu masuk teknik sipil. Oke. Sekarang Ais dong, boleh cerita ini. Berarti fisik, mental, akademiknya ini masuk fisik gitu. Ya, berarti aku tuh sama kayak Dimas. Jadi awalnya nggak mau kuliah dan kedinasan. Sama. Terus abis itu akhirnya aku tuh dapet SNM eligible. Oke, ya. Cuman karena kedinasan, jadi sama sekolah nggak boleh diambil. Oke, ya. Terus ya akhirnya waktu nyoba ternyata gagal. Tapi di situ juga orang tuaku tuh kayak kurang seneng kalau aku masuk kedinasan, kayak udahlah ranah kamu tuh kuliah saja gitu. Terus aku dibimbelin ya pokoknya beneran persiapan UTBK gitu. Terus abis itu akhirnya konsul juga ke guru ke guru BK dan lain, guru GO gitu ya itu. Jadi ya udah akhirnya pilihanku akhirnya netep di fisik. Oke, di jurusan kesejahteraan sosial teman-teman. Tapi kesos ya. Gimana kalau kesos? Menyejahterakan. Oke. Kita bisa menyejahterakanmu. Iya. Nah, oke, memang KS banget ya udah ya. Itu berarti sekarang memang udah ikhlas gitu masuk KS dan dari mental fisiknya udah siap nih jadi anak kos. Kan jauh banget ya dari Bekasi ke Jawa Timur, katanya nyasar tadi teman-teman. Iya, ya udah alhamdulillah. Karena teman-teman di sekeliling pun kayak solid banget gitu kan fisik. Iya fisik, itu pasti solid. Teknik dong. Teknik juga gak mau kalah, kita sesama Universitas Jember harus maju bersama, bersinergi bersama. Oke, iya, gitu teman-teman.
Mungkin kita udah apa ya, mulai tadi udah cerita dari awal keseruan PKKMB sampai akhirnya tahu nih ternyata kalian itu tujuannya kedinasan, terus nyasar, bukan nyasar sih tepatnya, lebih mungkin Jalan yang terbaik. jalan ya, Jalan betul, rezekinya di jalan sini. rezekinya, di Universitas Jember. Kalau boleh cerita sedikit, mungkin ketiga ini sama ya ceritanya, kayak bukan nyasar, bukan di Universitas Jember ini merupakan bukan tujuan pertama, tetapi memang jalannya Jalan dan yang terbaik, ya. kalau sudah dijalani ternyata oh ini Ya. yang disiapkan oleh Tuhan untuk kita gitu. Memang kita harus ikhlas dan harus happy gitu biar mendapatkan berkah juga nantinya gitu. Terus aku mau minta closing statement nih dari Dimas dan Ais gitu. Siapa dulu nih? Ayo. Kamu dulu. Ladies first please. Ya, ladies Oke. first. Jadi mahasiswa itu gimana? Terus apapun deh closing statement untuk teman-teman yang nonton di sini. Jadi mahasiswa tuh sebenarnya seru kok, nggak kayak yang kalian lihat kayak di TikTok itu terlalu menurutku ya, yang sekarang aku rasakan tuh terlalu overdo gitu kan. Sebenarnya aslinya tuh emang seru punya banyak relasi, terus lebih tahu watak-watak orang gitu. Itu sih seru pokoknya deh, jadi mahasiswa tuh seru, menyenangkan, asik, Asik. pokoknya. Asik banget. Kalau kata Ais jadi mahasiswa itu asik. Kalau kata Dimas jadi mahasiswa atau jadi apa? Kalau Gimana? jadi mahasiswa itu harus bisa beradaptasi sih. Soalnya kan kadang-kadang jauh dari orang tua. Nah, buat maba 24, kalau misal kalian bingung mau milih fakultas mana, fakultas teknik jawabannya. Oke, siap. Boleh tepuk tangan buat teknik sama FISIP dulu dong, Universitas Jember. Oke, jadi memang mahasiswa itu memang berat tugasnya, tetapi itu memang suatu kewajiban kita sebagai penerus bangsa ya teman-teman, apalagi kita sebagai pemuda Indonesia, kita harus semangat untuk bersinergi dan membangun bangsa ini untuk menjadi yang lebih baik dan mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia gitu. Apalagi kita masih negara berkembang akan menuju ke jalur negara yang lebih maju tentunya. Mungkin podcast perdana kita kali ini cukup segini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Riri sebagai host di episode perdana Sasana Muda Indonesia pamit undur diri. Dan terima kasih untuk Dimas dan Ais atas waktunya. Semoga semangat kuliahnya karena masih mahasiswa baru. Banyak tantangan yang harus kalian coba ke depannya. Dan jangan takut untuk mencoba. Coba saja dulu karena memang pengalaman itu lebih berharga daripada apapun itu. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa masuk UNED.